Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Solhidayah. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menuliskan fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil pada aplikasi Metal. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasinya. Nah, yang pertama yaitu kita akan belajar menuliskan fungsi implisit. Nah, fungsi itu biasakan didefinisikan sebagai satu fungsi eksplisit, yaitu Y sama dengan fx. Nah, namun ada beberapa fungsi itu yang bisa kita definisikan ke dalam fungsi implisit. Contohnya yaitu fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Nah, fungsi ini bisa didefinisikan, maksudnya fungsi ini itu bisa diimplisitkan menjadi y sama dengan akar 16 ditambah min x kuadrat ditambah x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 ditambah x kuadrat. Nah, kemudian kita juga bisa melihat atau mengubahnya fungsi ini ke dalam sebuah grafik. Caranya yaitu kita tulis with dalam kurung plus titik 2 implicit plot, kemudian dalam kurung ini fungsinya kita tuliskan, kemudian koma. Nah, misal batas dari x dan y itu negatif 10,10, maka kita tulis x sama dengan negatif 10 titik 210, y sama dengan negatif 10 titik 210 tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, maka hasil grafiknya akan menjadi seperti lingkaran. Nah, untuk yang grafik atas ini merupakan fungsi implisit dari y sama dengan akar 16 x 16 ditambah x kuadrat, dan yang bawah ini fungsi implisit dari y sama dengan negatif akar 16 ditambah x kuadrat. Nah, kemudian kita coba contoh lain. Di sini saya punya soal seperti ini. Nah, kita coba ubah ke dalam bentuk grafik, yaitu caranya kita tulis with plot titik 2 implicit plot dalam kurung fungsinya 2 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat, kemudian dikuadratkan sama dengan 25 dalam kurung x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian untuk batas x dan y-nya negatif 4,4, kita tulis x sama dengan negatif 4 titik 24, y sama dengan negatif 4 titik 24, kemudian kurung tutup. Kemudian kita enter, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika kita lihat pada titik 0,0 ini tidak dilewati oleh grafik. Nah, bagaimana cara agar titik 0,0 ini dilewati oleh grafik? Nah, yaitu caranya ini kita kopas terlebih dahulu.
kemudian di belakang angka 4 ini kita tambah 6 poin sama dengan 1000. Kemudian kita enter. Nah, maka pada titik 0,0 ini sudah dilewati oleh grafik garis grafik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana cara menuliskan fungsi genap pada aplikasi Maple ini. Nah, fungsi genap itu didefinisikan sebagai atau fungsi genap itu memenuhi syarat apabila f negatif x sama dengan fx. Nah, misalnya di sini saya mempunyai fungsi f-2 sama dengan x-nya itu misalnya itu pangkat 2, x pangkat 2. Nah, kita lihat terlebih dahulu berapa f negatif x dari x pangkat 2 ini. Kemudian kita juga lihat berapa fx-nya. Nah, f negatif x dan fx-nya itu sama-sama x pangkat 2. Nah, maka bisa didefinisikan bahwa fx sama dengan x pangkat 2 ini merupakan fungsi genap. Nah, kemudian kita coba lihat gambar grafiknya, yaitu dengan menuliskan plot dalam kurung fungsinya ini tadi plus maka 2, koma. Nah, misalnya batasnya itu mau negatif 4,4, maka kita tulis negatif x sama dengan negatif 4,24 tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, hasil grafiknya dari fungsi genap fx sama dengan x kuadrat ini untuk batasnya negatif 4,4 itu seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana cara menggambar fungsi genap, ini selanjutnya kita belajar bagaimana cara menuliskan fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil itu didefinisikan sebagai f negatif x sama dengan negatif fx. Nah, misal di sini saya mempunyai fungsinya yaitu f-2 sama dengan x. Misal fungsinya itu x pangkat 3. Nah, kita lihat terlebih dahulu berapa sih fungsi dari f negatif x dari x pangkat 3 itu. Nah, di sini kita tulis f negatif x, kemudian kita enter, kemudian negatif f x, kemudian kita enter. Nah, hasil dari f negatif x dan negatif fx itu sama-sama negatif x pangkat 3. Nah, jadi dapat dipastikan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 itu merupakan fungsi ganjil. Nah, kemudian kita tulis gambarnya yaitu dengan
kita tuliskan plus titik dalam kurung punya x pangkat 3 koma, misalnya x-nya itu batasnya negatif 3,3, maka kita tulis negatif 3,23 dalam kurung, kemudian kita enter. Nah, maka hasil grafiknya akan menjadi seperti ini. Untuk yang atas ini merupakan grafik dari fx pangkat 3 x negatif 3, dan yang bawah ini merupakan fungsi dari fx pangkat 3 untuk negatif 3. Nah, sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.